الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala Rasulullah aidan, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha meningkatkan kadar kualitas tingkatan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwalah yang menentukan derajat seorang hamba di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktub, seorang laki-laki buta. Bilal bin Rabah seorang laki-laki berkulit hitam, boleh jadi bukan public figure, boleh jadi pendidikannya tidak tinggi, boleh jadi orang miskin, tapi karena mereka orang-orang bertakwa, mereka mendapatkan kedudukan, mendapatkan posisi, mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun public figure, pemimpin suku Quraisy, boleh jadi kaya, secara status sosial dihormati, dihargai, tetapi karena mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mereka hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena manusia itu derajatnya diukur dan nilai dari ketakwaan, maka kita berusaha terus-menerus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru qulubukum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat, tidak memandang seseorang itu dari bentuk tubuhnya dan hartanya, tetapi Allah itu menilai, memandang seseorang itu dari hati dan amalannya. Semakin seseorang itu bertakwa kepada Allah, semakin mulia dan tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu tidak bertakwa kepada Allah,
mengabaikan perintah-perintahnya, melanggar larangan-larangannya, semakin hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah. Meskipun mungkin di dunia dihormati, dihargai, disanjung, dielu-elukan, tapi karena dia tidak bertakwa kepada Allah, dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang ulama bernama Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ja'ala fihi salasa khisal." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka pada dirinya ada 3 tanda. Kami ulangi, apabila seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah, maka pada dirinya ada 3 tanda. Yang pertama adalah faqihan fiddin, faham agama, ngerti agama. Yang kedua wazahidan fid dunya, zuhud terhadap dunia. Yang ketiga wabasaron biuyubih, mampu melihat kekurangan dan aib pada dirinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang pertama, faqihan fiddin, faham agama. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia dijadikan orang yang faham agama, ngerti agama. Dengan kita faham agama, ngerti agama, maka akan mampu membedakan ini perintah, ini larangan, ini halal, ini haram, ini diperintahkan, ini dilarang, ini sesuai syariat, ini tidak sesuai syariat. Maka kita akan tahu dan faham, sehingga kita bisa hidup kehidupan kita sehari-hari pada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa orang-orang, baik orang dahulu maupun orang sekarang, mereka terjebak pada perbuatan dosa, terjebak pada perbuatan salah, boleh jadi jatuh pada perbuatan syirik karena tidak faham agama, tidak ngerti agama, tidak ngerti hukum agama. Maka orang yang dikehendaki baik oleh Allah, pada dirinya ada tanda faham agama, ngerti agama, ngerti hukum agama. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Agar kita sekalian menjadi orang yang faham agama, ngerti agama, ngerti hukum syariat, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu. Wabil khusus utamanya menuntut ilmu agama. Dengan belajar agama, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, apa-apa yang diperintahkan syariat, apa-apa yang sesuai dengan syariat Islam, apa-apa hal-hal yang tidak sesuai dan dilarang oleh syariat Islam, akan kita ketahui kalau kita mau belajar agama. Jamaah Jumat rahimakumullah, agama kita sangat menganjurkan, bahkan sangat menghimbau dan menekankan agar kita menjadi orang yang berilmu. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu pada beberapa derajat. Nabi memotivasi kita sekalian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan pada suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Seseorang yang hadir pada majelis ilmu, suatu kaum yang hadir di majelis ilmu, kemudian di situ belajar agama, mempelajari hukum agama, maka Allah akan memberikan 4 keistimewaan.
Yang pertama, Allah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Yang kedua, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, majelis ilmu itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, mereka yang hadir di majelis ilmu itu akan disebut-sebut namanya oleh Allah di depan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka agar kita menjadi orang yang baik, caranya adalah, tandanya adalah faham agama. Agar kita menjadi faham agama, tidak ada jalan lain dengan senantiasa hadir majelis ilmu. Maka luangkan waktu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk urusan dunia, urusan-urusan yang boleh jadi tidak terlalu penting, tapi kita tidak pernah menyempatkan diri hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama agar kita menjadi orang yang baik. Ibnu Mubarak mengatakan, ketika seseorang itu 40 hari tidak mendapatkan nasihat agama, maka hatinya akan menjadi mati. Maka ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, faqihan fiddin, faqih agama itu tanda seseorang dikehendaki baik oleh Allah. Dan cara agar kita faham agama adalah dengan tolabul ilmi. Yang kedua, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jika seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah, maka pada dirinya dijadikan zahidan fid dunya, zuhud terhadap dunia, tidak rakus, tidak serakah terhadap dunia, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Waktunya dihabiskan 24 jam untuk ngurusi urusan dunia saja, sehingga dia menghalalkan segala cara, tidak peduli halal haram, baik buruk, merugikan orang lain atau enggak, asalkan dia dapat dunia akan dia lakukan. Urusan akhirat ditinggalkan, sholat ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan, zikir tidak pernah, hari-harinya dihabiskan hanya untuk mendapatkan dunia. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu akhabbani Allah wa akhabbaniyan nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, jika aku kerjakan maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, ashad fid dunya yuhibbakallah wajhad fima fi aidin nas yuhibbuka. Zuhudlah kamu terhadap dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apakah orang zuhud itu harus miskin, pakaiannya compang-camping, pakai sandal jepit, mohon maaf mungkin numpak sepeda yang sudah jelek, kemudian perginya ke alas? Kemudian apakah kita mau mengatakan orang yang pakai pakaian bagus, pakai jas, pakai dasi, mobilnya mewah, rumahnya megah itu tidak zuhud? Bukan itu urusan ukuran zuhud itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Zuhud itu adalah urusan hati, amalan hati. Boleh jadi orang itu kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, bahkan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, kaya, hartanya banyak, tapi beliau dinyatakan sebagai orang zuhud karena meletakkan zuhud itu di tangan, tidak di hati, sehingga harta yang dimiliki dijadikan alat untuk dakwah, untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Nabiullah Daud alaihissalam dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam oleh Allah itu disebut awwab, orang yang suka kembali kepada Allah.
Tapi Nabiullah Ayub alaihissalam yang miskin, yang juga diuji oleh Allah sakit yang luar biasa, oleh Allah juga disebut awwab, orang yang suka kembali kepada Allah. Sehingga zuhud itu tidak mesti orang miskin, dan orang kaya itu juga belum tentu tidak zuhud. Di tengah-tengah kekayaannya, hartanya banyak, rumahnya mungkin megah, mobilnya mewah, tapi di tengah kondisi seperti itu dia taat kepada Allah luar biasa. Kemudian dia gunakan sebagian hartanya untuk beribadah, untuk perjuangan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini orang zuhud. Tapi meskipun miskin, melarat, tapi hari-harinya dihabiskan untuk ngurusi dunia saja. Dari pagi sampai petang sampai malam dia mencari dunia dengan menghalalkan segala cara, lupa sholat, lupa puasa, tidak pernah baca Al-Quran dan ngaji jauh dari Allah. Maka orang seperti ini adalah hubbud dunia, tidak zuhud meskipun dia orang miskin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang zuhud, tidak rakus, tidak serakah terhadap dunia, merupakan indikasi orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dicari sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, indikasi tanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah, wa basaron bi uyubih, mampu melihat kekurangannya sendiri, mampu melihat aibnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuba liman sakolahu aibu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia tidak punya waktu untuk mencari aib orang lain. Sungguh beruntung orang yang sibuk mencari kekurangan dirinya sendiri, sehingga dia tidak punya waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Sungguh rugi kalau orang itu waktu-waktunya dihabiskan untuk mencari kesalahan orang lain sekecil apapun, dikorek-korek, dicari-cari, kemudian disebarkan, sehingga orang itu menjadi jatuh namanya. Sementara kekurangan, kejelekan, aib dirinya sendiri yang sedemikian banyak dan menumpuk ditutup-tutupi. Ibarat gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan nampak jelas kelihatan. Kesalahan orang lain begitu nampak jelas di depan matanya, tetapi kesalahan dirinya sendiri, aib dirinya sendiri tidak bisa dia ketahui. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka Allah berpesan kepada kita sekalian, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Berupayalah mencari kekurangan kita sendiri. Orang baik itu adalah orang yang mampu melihat kekurangan dirinya sendiri, melupakan kebaikan kita, mengingat dosa-dosa kita, tapi ingatlah kebaikan orang lain dan segera melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Maka indikasi seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah ketika dia mampu melihat kekurangan dirinya sendiri, sehingga dia terus-menerus mampu melakukan introspeksi diri, melakukan mawas diri, sehingga dari waktu ke waktu dia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau orang hari-harinya mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian merasa dirinya itu paling baik, paling benar, maka orang ini dia tidak bisa punya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri, karena dia merasa dirinya paling baik, paling benar, sementara orang lain selalu salah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 3 tanda seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah menurut Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi. Yang pertama, faham agama. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, mampu melihat kekurangan aib pada dirinya sendiri sehingga dia tidak punya waktu dan kesempatan untuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk terus menerus dan berupaya memperbaiki diri kita masing-masing dengan terus meningkatkan belajar agama, terus meningkatkan rasa zuhud kita terhadap dunia ini, dan ketiga, kita mampu mengintrospeksi diri kita sendiri sehingga terus menerus kehidupan kita menjadi lebih baik, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya kita bisa mengakhiri kehidupan kita dalam kondisi husnul khotimah. Dengan segala keikhlasan dan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Ghoya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa diyadatan fil ilmi wa barohatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.